Bagi masyarakat Pulau Kalimantan secara umum, pasti sudah mengenal para pasukan merah atau pasukan khusus suku Dayak yang ada di Kalimantan. Karena mereka selalu hadir apabila ada acara-acara besar kebudayaan Dayak seperti Gawe Dayak atau pesta panen padi yang dilangsungkan setiap tahunnya di Kalimantan. Pasukan merah diketuai atau dipimpin oleh Panglima Besar suku Dayak, yaitu Panglima Jilah. Nama lengkap dari pasukan Dayak adalah Pasukan Merah Karyu Borneo Bangkule Rajang. Nama Bangkule Rajang sendiri adalah berasal dari nama kerajaan suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat pada zaman dahulu, yang bernama Kerajaan Bangkule Rajang. Mengapa dinamakan pasukan merah? Warna merah sendiri identik dengan suku Dayak, yang secara filosofis berarti tak kenal takut dan penuh semangat. Saat ini jumlah anggota pasukan merah diklaim mencapai 50.000 yang tersebar di seluruh Kalimantan. Pasukan merah sehari-hari beraktivitas seperti biasa sesuai dengan profesi masing-masing, tetapi selalu siap sedia ketika diturunkan langsung oleh Panglima Jilah. Berikut adalah fungsi utama dari pasukan merah Karyu Borneo Bangkule Rajang suku Dayak. Yang pertama, melestarikan adat dan budaya Dayak. Pasukan merah sebenarnya sudah ada sejak dahulu, yaitu saat adanya kerajaan Bangkule Rajang yang dipimpin oleh Patih Gumantar. Pada saat sekarang, Panglima Jilah kembali mengangkat pasukan merah untuk terus tetap melestarikan adat dan budaya Dayak agar tidak hilang. Ini sangat penting mengingat di zaman modern sekarang ini banyak budaya yang tergerus hilang. Yang kedua, menjaga hutan adat di Kalimantan. Panglima Jilah pernah berkata, Tuhan tidak lagi menciptakan tanah, tapi manusia terus bertambah, maka tanah ini harus dijaga, ucapnya. Pelestarian alam dengan menjaga hutan adat terus dilakukan oleh Panglima Jilah dan pasukan merah di mana-mana, melalui kunjungan mereka di penjuru-penjuru Kalimantan. Orang Dayak tidak bisa lepas dari hutan. Hutan adalah supermarket tanpa bayarnya suku Dayak. Air bersih, udara bersih, tumbuhan dan binatang semuanya dari hutan. Dan itu semua sangat dibutuhkan oleh semua orang. Tetapi orang Dayak tidak pernah berlebihan mengambil dari yang dibutuhkan karena mereka mempunyai hukum adat yang mengatur pengambilan sumber daya hutan. Yang ketiga, mengawal ketat acara-acara kebudayaan suku Dayak seperti Gawe Dayak di Kalimantan. Pekan Gawe Dayak atau perayaan pesta panen padi merupakan festival besar suku Dayak di Kalimantan. Bahkan acara ini selalu menghadirkan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Tugas pasukan merah adalah bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan Gawe Dayak agar berjalan dengan kondusif. Apabila ada pihak-pihak luar yang mengganggu acara Gawe Dayak, Panglima Jilah dan pasukan merah tidak tinggal diam. Mereka akan menghukum barang siapa yang mengganggu pelaksanaan acara besar suku Dayak tersebut. 4. Ikut serta dalam menuntaskan masalah kriminalisasi dan ketidakadilan yang dialami oleh orang Dayak. Orang Dayak mempunyai solidaritas yang kuat, karena itu semua sudah diajarkan secara turun-temurun oleh leluhur suku Dayak. Mereka tidak akan tinggal diam apabila ada kriminalisasi dan ketidakadilan bagi suku Dayak. Sebagai contoh, 5 orang peladang yang ditangkap karena sedang membakar ladangnya akhirnya dibebaskan karena para pasukan merah dan aliansi-aliansi Dayak terkait terjun langsung ke pengadilan Sintang meminta para peladang untuk dibebaskan. Perlu diketahui bahwa berladang itu adalah sistem kerja yang sudah dilakukan turun-temurun dan sudah menjadi identitas bagi suku Dayak. Mereka juga tidak membakar secara berlebihan, semua ada aturan, baik itu cara membakar dan api selalu dijaga. Memperhatikan musim dan arah angin, serta melibatkan warga lain yang ladangnya bersebelahan. Kemudian kasus kriminalisasi penangkapan Ketua Adat Laman Kinipan, Pak Effendi Buhing, yang memperjuangkan kelestarian hutan adat di Desa Kinipan, Kalimantan Tengah. Ia ditangkap karena dengan tuduhan pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Effendi akhirnya dibebaskan setelah Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan para organisasi-organisasi suku Dayak yang ada di Kalimantan beserta Panglima Jilah dan pasukan merah turun tangan mengecam tindakan tersebut. Amis
Yang kelima, pasukan merah atau pasukan elit Dayak siap menjaga tanah Dayak di Kalimantan dan menjaga dan mempertahankan NKRI dan Pancasila. Pasukan merah Dayak adalah pasukan yang cinta akan tanah leluhurnya atau tanah Kalimantan. Pasukan Dayak cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu mereka selalu siap sedia apabila negara membutuhkan mereka kapanpun itu. Kawan-kawan ini adalah pasukan Dayak yang siap membela Dayak kapanpun. Maka inilah pasukan Dayak yang akan menjaga tanah air Dayak, tanah air Kalimantan. Hidup Dayak! Inilah pasukan Dayak yang akan menjaga dan mempertahankan NKRI dan Pancasila di Indonesia. Hidup Dayak! Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengan Kajubata. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga budaya dan alam kita selalu lestari sampai kapanpun. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan salam budaya.